akuntansi pada perusahaan jasa. Daftar transaksi Salon Sunshine. Desember tanggal 1, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Dicatat di jurnal umum kas pada modal dengan debit 10 juta dan kredit 10 juta. Tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Catat perlengkapan pada kas dengan debit 1 juta dan kredit 1 juta. Tanggal 9, membayar sewa ruko salon selama 6 bulan sebesar 6 juta. Di jurnal umum sewa dibayar di muka pada kas dengan debit 6 juta dan kredit 6 juta. Tanggal 11, membeli hair trimmer secara kredit sebesar 2.500.000. Peralatan pada utang usaha dengan debit 2.500.000 dan kredit 2.500.000. Tanggal 13, Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa gunting rambut dan hairstyling senilai 1 juta. Dicatat di jurnal umum kas pada pendapatan dengan debit 1 juta dan kredit 1 juta. Tanggal 16, membeli sampo dan conditioner seharga 500.000. Dicatat di jurnal umum perlengkapan pada kas dengan debit 500.000 dan kredit 500.000. Tanggal 17, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Yang dimana di jurnal umum dicatat utang usaha pada kas dengan debit 2.500.000 dan kredit 2.500.000. Tanggal 18, Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 750. Data di jurnal umum price pada kas dengan debit 750.000 dan kredit 700.000. Tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa makeup wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Dicatat di jurnal umum kas pada pendapatan diterima di muka dengan debit 2 juta dan kredit 2 juta. Tanggal 21, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta, 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. Jadi kita tulis kas 1 juta di debit, piutang usaha 1 juta juga di debit. Dan jika ditotalkan menjadi pendapatan 2 juta di kredit. Tanggal 23, Salon Sunshine menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000. Yang dicatat di jurnal umum beban iklan pada utang usaha yang di debit 250.000 dan di kredit 250.000. Tanggal 25, membayar biaya listrik sebesar 370.000 secara tunai. Yang dicatat di jurnal umum beban listrik pada kas dengan debit 370.000 dan kredit 370.000. 26, Ibu Caca membeli waste bag keramas secara kredit senilai 800.000. Yang dimana dicatat di jurnal umum peralatan pada utang usaha dengan debit 800.000 dan kredit 800.000. Pada tanggal 27 membayar tagihan biaya iklan tanggal 23 Desember secara tunai. Di jurnal umum utang usaha pada kas dengan dengan debit 250.000 dan kredit 250.000. Tanggal 30, menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha yang dimana debit 1 juta dan kredit 1 juta. Jadi total di sebelah debit 30.920.000 dan di kredit 30.920.000. Setelah jurnal umum selesai, kita akan memposting ke buku besar. Dimana yang pertama itu nama akun kas. Nah, dimana pada jurnal umum terdapat pada tanggal 1 kas, yang dimana letaknya ada di debit dan kita masukkan ke buku besar yaitu debit dan saldonya 10 juta. Kita lihat pada tanggal 3 ada kas juga dan letaknya berada di kredit. Terus kita posting ke buku besar pembelian perlengkapan dan kita masukkan ke kredit, terus saldonya itu akan mengurangi menjadi 9 juta. Terus pada tanggal 9 terdapat lagi kas di mana letaknya berada di kredit sebesar 6 juta. Jadi kita akan memposting ke buku besar itu pembayaran sewa. Tempatnya di kredit sebesar 6 juta dan saldonya akan mengurang lagi sebesar 3 juta. Terus pada tanggal 13 terdapat juga kas di bagian debit sebesar 1 juta. Dan kita memposting ke buku besar. Buku besar yaitu pembelian peralatan dan kita menempatkannya ke debit sebesar 1 juta dan
di saldonya tambah sebesar 4 juta. Pada transaksi tanggal 16, kita dapat melihat kas berada di kredit yaitu sebesar 500.000 dan kita posting ke buku besar di mana pembelian perlengkapan kita simpan di kredit 500 sehingga saldonya berkurang menjadi 3.500.000. Terus pada tanggal 17 juga terdapat kas pada kredit yaitu 2.500.000 dan kita posting ke buku besar yaitu pembayaran utang. Kita simpan lagi di kredit sebesar 2.500.000 sehingga saldonya mengurangi jadi 1 juta. Terus pada tanggal 18 kita dapat melihat lagi ada kas pada kredit yaitu sebesar 750. Jadi kita akan posting ke buku besar. Jadi pengambilan pribadi sebesar 750 kita simpan di kredit sehingga saldonya berkurang jadi 250. Terus pada tanggal 19 terdapat kas di bagian debit sebesar 2 juta sehingga kita posting ke buku besar yaitu penerimaan pendapatan sebesar 2 juta kita taruh di debit dan saldonya menjadi 2.250.000. Tanggal 21 kita dapat melihat itu juga ada kas pada debit sebesar 1 juta dan kita akan memposting ke buku besar itu penerimaan pendapatan biasa sebesar 1 juta pada debit sehingga saldonya 3.250.000. Pada tanggal 25 terdapat kas pada kredit sebesar 370.000 dan kita posting lagi ke buku besar yaitu pembayaran biaya listrik sebesar 370.000 kita simpan ke kredit sehingga saldonya 2.880.000. Tanggal 27 terdapat kas bagian kredit sebesar 250.000 kita posting lagi ke buku besar menjadi pembayaran biaya iklan taruh 250.000 kredit sehingga saldonya 2.630.000. Pada tanggal 30 terdapat kas bagian debit yaitu sebesar 1 juta sehingga posting buku besar itu penerimaan pembayaran jasa sebesar 1 juta kita taruh di debit sehingga saldonya 3.630.000. Gimana di buku besar ini kita akan mengelompokkan semua akun yang terdapat pada jurnal umum seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka dan lain-lain seterusnya. Jadi setiap saldo akhir dari semua akun-akun yang telah kita kelompokkan itu yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kita membuat buku besar maka dipindahkan ke neraca saldo yang dimana nilainya diambil dari buku besar. Yang pertama, kas yang terdapat di sisi debit 3.630.000. Yang kedua, penerimaan usaha yaitu loan. Yang ketiga, perlengkapan yang terdapat di sisi debit 1.500.000. Yang keempat, sewa yang bayar di muka yang terdapat pada debit 6 juta. Yang kelima, peralatan yang terdapat pada debit 3.300.000. Yang keenam, utang usaha yang terdapat pada sisi kredit 800. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka di sisi kredit yaitu 2 juta. Yang ke-8, modal yang terdapat di sisi kredit itu 2 juta. Yang ke-9, price yang terdapat pada debit 750. Yang ke-10, pendapatan yang terdapat pada sisi kredit yaitu 3 juta. Yang ke-11, beban iklan yang terdapat di sisi debit 250. Dan yang ke-13, beban listrik yang terdapat di sisi debit 370. Jadi jumlah dari sisi debit yaitu 12.800 dan di sisi kredit 12.800. Setelah membaca neraca saldo, kita membuat ACP untuk menyelesaikan akun-akun pada akhir periode untuk mencari saldo sebenarnya. Transaksi pertama itu gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar 900.000. Di jurnal penyelesaian itu beban gaji sebesar 900 di debit, utang gaji di kredit. Selanjutnya, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai 1 juta. Jurnal penyelesaiannya itu beban perlengkapan 500 sisi debit dan perlengkapan sisi kredit 500. Dari mana kita mendapatkan 500? Dari neraca saldo perlengkapan sebesar 1.500.000 dikurang 1 juta akan mendapatkan 500.000. Selanjutnya, penyusutan peralatan bulan Desember sebesar 650.000. Jurnal penyelesaiannya adalah beban penyusutan peralatan sisi debit 650.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sisi kredit 650.000. Selanjutnya,
Desember sebesar 5 juta. Jurnal penyusunnya itu beban sewa sebesar 1 juta di sisi debit dan sewa dibayar di muka sisi kredit 1 juta. Mana kita mendapatkan 1 juta dari neraca saldo sewa dibayar di muka sebesar 6 juta dikurang dari transaksi jurnal penyelesaian 5 juta sehingga mendapatkan 1 juta. Selanjutnya, jadwal wisuda pelanggan ayo dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Jurnal penyelesaiannya itu pendapatan diterima di muka, sisi debit 2 juta, pendapatan sisi kredit 2 juta. Mana kita mendapatkan 2 juta dari neraca saldo pendapatan diterima di muka. Sehingga total keseluruhannya itu sisi debit 5.050.000 dan sisi kredit 5.050.000. Baik, setelah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kita langsung memindahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Yang dimana kas terdapat di neraca saldo 3.630.000, di AJP tidak ada, di jurnal penyesuaian tidak ada, jadi maka langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Di sebelah debit 3.630.000. Piutang usaha di neraca saldo tidak ada, AJP tidak ada, neraca saldo setelah disesuaikan tidak ada. Selanjutnya perlengkapan. Pada perlengkapan di neraca saldo terdapat di sebelah debit 1.500.000. Dan di jurnal penyesuaian terdapat di sebelah kredit 500.000, maka ada pengurangan dari 1.500.000 dikurang 500.000, maka di neraca saldo setelah disesuaikan 1 juta terletak pada sebelah debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di neraca saldo terdapat pada sebelah debit 6 juta dan di jurnal penyesuaian terdapat di sebelah kredit 1 juta, maka di neraca saldo setelah disesuaikan 5 juta karena ada pengurangan. Selanjutnya peralatan. Di neraca saldo terdapat di sebelah debit 3.300.000, lalu di jurnal penyesuaian tidak ada, maka langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan 3.300.000 di sebelah debit. Selanjutnya utang usaha. Utang usaha di neraca saldo terdapat di sebelah kredit 800.000, di jurnal penyesuaian tidak ada, di neraca saldo setelah disesuaikan langsung saja kita masukkan 800.000 di sebelah kredit. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka di neraca saldo terdapat di sebelah kredit 2 juta, di jurnal penyesuaian terdapat di sebelah debit 2 juta, lalu di neraca saldo setelah disesuaikan 0 karena ada pengurangan. Selanjutnya modal. Modal di neraca saldo terdapat di sebelah kredit 1 juta, di jurnal penyesuaian tidak ada, langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah kredit 10 juta. Selanjutnya price. Di neraca saldo terdapat di sebelah debit 750.000. Di jurnal penyesuaian tidak ada, langsung saja di neraca saldo setelah disesuaikan 750.000. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan terdapat di neraca saldo di sebelah kredit 3 juta, lalu di jurnal penyesuaian di sebelah kredit 2 juta. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan diletakkan di sebelah kredit 5 juta karena ada penjumlahan. Selanjutnya beban iklan. Beban iklan di neraca saldo 250.000. Langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah debit 250.000. Beban listrik. Selanjutnya beban listrik. Di neraca saldo terdapat di sebelah debit 370.000. Lalu kita langsung masukkan saja ke neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah debit 370.000. Maka total keseluruhan neraca saldo yaitu di sebelah debit 15.800.000 dan di sebelah kredit 15.800.000. Selanjutnya kita masukkan nama-nama akun dari jurnal penyesuaian yang ingin kita pindahkan ke neraca lajur. Yang pertama ada utang gaji, akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan perlengkapan, dan beban sewa. Kita ambil semua nominalnya dari jurnal penyesuaian dan kita taruh ke jurnal penyesuaian di neraca lajur dengan total jurnal penyesuaian keseluruhan di sebelah debit 5.050.000 dan sebelah kredit 5.050.000. Baik, selanjutnya langsung saja ke laporan laba rugi, di mana kita langsung saja pindahkan dari nominal neraca saldo setelah disesuaikan dengan seluruh akun nominal nomor akun 4-5 yaitu pendapatan dan beban-beban. Kita langsung pindahkan saja ke laporan laba rugi. Dan yang sisanya yaitu seluruh nominal nomor akun 1 dan 3 kita langsung saja juga pindahkan ke laporan posisi keuangan. Yang dimana
Total dari laporan laba rugi pada sebelah debit yaitu 3.670.000 dan di sebelah kredit 5 juta. Lalu sebelah debit laporan posisi keuangan 13.680.000 dan di sebelah kredit 12.350.000. Untuk supaya debit dan kredit sama, kita harus mencari selisih antara debit dan kredit laporan laba rugi dan selisih debit dan kredit laporan posisi keuangan. Yang dimana kita harus menjumlahkan dulu jumlah debit laporan laba rugi yang sebelumnya itu 3.670.000 ditambah 1.330.000, yang dimana ini adalah selisih dari debit dan kredit tadi. Maka total akhirnya itu di sebelah debit 5 juta dan di sebelah kredit 5 juta. Begitupun di laporan posisi keuangan, kita menjumlahkan jumlah hasil awal dengan selisih antara debit dan kredit. Maka hasil akhirnya itu 13.680.000 dan di sebelah kreditnya 13.680.000. Maka antara debit dan kredit hasilnya sama. Buat neraca lajur, kita akan membuat laporan keuangan yang dimana terbagi atas 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Pertama-tama kita akan menjelaskan laporan laba rugi, yang dimana pendapatan sebesar 5 juta, beban operasi yang diantaranya ialah beban iklan sebesar 250.000, beban listrik 370, beban gaji 900.000, beban perlengkapan 500.000, beban penyusutan peralatan 650.000, dan beban sewa sebesar 1 juta. Dari beban-beban ini, maka kita akan jumlahkan dengan hasilnya 3.670.000. Setelah mengetahui jumlah dari beban, maka kita akan mengurangkannya dengan pendapatan, yang dimana hasilnya 1.330.000. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yang dimana modal awalnya sebesar 10 juta, lalu kita kurangkan antara laba usaha dan drive, yang dimana hasilnya 580.000. Hasil dari laba usaha dan drive kita jumlahkan dengan modal awal dan hasilnya yaitu 10.580.000. Ketiga yaitu laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset dan pasifa. Aset terbagi atas aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu kas, piutang, usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka dengan total aset lancar yaitu 9.630.000. Lalu aset tetap yaitu peralatan dan akumulasi peralatan dengan total aset tetap yaitu 2.650. Keseluruhan dari total aset yaitu 12.280.000. Lalu kita beralih pada pasifa yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ialah utang usaha dan utang gaji dengan total 1.700.000 dan pada ekuitas yaitu modal sebesar 10.580.000. Total keseluruhan dari pasifa ialah 12.280.000. Setelah membuat laporan keuangan, maka dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup. Yang dimana menutup akun pendapatan, beban-beban, ikhtisar laba rugi, dan drive. Yang pertama pendapatan yang awalnya di kredit, lalu dipindahkan ke debit, lalu ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta. Yang ketiga kita akan menutup ikhtisar laba rugi, yaitu ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 1.330.000. Yang keempat menutup price, yaitu modal pada price sebesar 750. Maka total debit adalah 10.750 dan kredit adalah 10.750. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Yang dimana isinya adalah akun-akun yang belum ditutup di jurnal penutup. Yang dimana ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal, sehingga totalnya semuanya adalah 12.930 pada debit dan kreditnya 12.930.